Saya nak tahu apa identiti kita sebelum ini. Now, saya pun ada soalan. Kenapa kita terlampau selesa dengan kedudukan kita, di mana kita terlalu takut? Tepat pagi ini, sangat mengejutkan. FAM Malaysia tiba-tiba desak FIFA selidiki naturalisasi Indonesia juga. Tepat pagi ini, sangat mengejutkan. FAM Malaysia tiba-tiba desak FIFA selidiki naturalisasi Indonesia juga. Indonesia dituntut harus bertanggung jawab atas dihukumnya FAM Malaysia yang dihukum berat oleh FIFA. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi menjatuhkan sanksi keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FARM dan 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya karena terbukti melakukan pelanggaran terkait pemalsuan dokumen. Namun, alih-alih introspeksi, sejumlah pihak di Malaysia justru menuding Indonesia, bahkan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pihak yang mengintervensi FIFA. Kini, Erick Thohir angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah ikut campur dalam urusan internal sepak bola Malaysia. Berikut beberapa fakta-faktanya. 1. Sanksi berat dari FIFA bikin Malaysia panas dingin. Pada 26 September 2025, FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM karena melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA (FDC). Masalahnya bukan sepele, pemalsuan dokumen terkait naturalisasi pemain. Akibatnya, 7 pemain asing yang sudah membela Malaysia, mulai dari John Irasabal hingga Joao Victor Figueiredo, dihukum larangan beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan. Bagi Malaysia, hukuman ini jelas pukulan telak. Bukannya mengevaluasi, mereka justru mencari pihak luar untuk disalahkan. Nama Indonesia pun ikut terseret dalam pusaran isu panas ini. 2. Tuduhan tak masuk akal. Indonesia dianggap cawe-cawe. Di tengah badai sanksi, muncul narasi liar dari sebagian publik Malaysia. Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di New York disebut-sebut membicarakan soal Malaysia. Tak ketinggalan, Erick Thohir pun dituduh ikut mempengaruhi keputusan FIFA karena kedekatannya dengan Infantino. Bahkan, putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, ikut menyindir Indonesia secara terbuka. Tuduhan ini jelas memantik reaksi keras dari pihak Indonesia yang merasa difitnah tanpa dasar. 3. Erick Thohir tegaskan, pertemuan Prabowo Infantino murni bahas Indonesia. Menjawab tuduhan itu, Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa pertemuan Prabowo dan Infantino sama sekali tidak menyinggung negara lain. Fokusnya adalah membicarakan masa depan olahraga Indonesia, termasuk standarisasi organisasi dan rencana pembangunan Akademi FIFA di tanah air. Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain, tegas Erick Thohir kepada wartawan di gedung DPR RI. Lebih jauh, Erick menjelaskan bahwa salah satu poin pembahasan adalah peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Academy sebagai wadah pembinaan pemain muda. Sementara itu, di sisi lain, Timnas Indonesia tengah berada di ambang sejarah besar. Skuad Garuda hanya perlu menghadapi 2 laga berat melawan Arab Saudi dan Irak dalam kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026. Targetnya jelas 6 poin penuh demi tiket lolos otomatis ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Berikut ini 5 fakta penting dari misi besar Timnas Indonesia. 1.
1. Target dari Erick Thohir 6 poin harga mati. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak main-main soal target timnas. Melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, instruksi jelas sudah diberikan. Sapu bersih kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak. Pak Ketua Umum menargetkan kepada kami, harapannya ya tiga-tiganya bisa dapat 6 poin. Bisa 3-3. Ujar Sumarji kepada media di Bandara Soekarno-Hatta. Pesan ini menegaskan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil pertandingan, melainkan juga soal harga diri bangsa yang harus dijaga. 2. Dua lawan berat, ranking FIFA lebih tinggi. Arab Saudi dan Irak jelas bukan lawan sembarang. Keduanya memiliki ranking FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia, membuat duel ini menjadi tantangan besar. Di atas kertas, Indonesia memang bukan favorit, namun sepak bola bukan sekedar angka ranking. Mental juang, strategi, dan dukungan penuh dari publik bisa menjadi pembeda di lapangan. Timnas harus tampil sempurna sejak menit pertama untuk mewujudkan mimpi besar itu. 3. Optimisme Garuda, juara grup jadi jalan lolos. Meski beban berat menanti, skuad Garuda tetap optimis. Target utama mereka adalah menjadi juara grup agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tanpa melalui jalur playoff yang penuh risiko. Harapannya, ya semua tentukan teman-teman media juga sama kan, menginginkan hal yang sama. Ya, targetnya seperti itu, lolos otomatis ke Piala Dunia. Optimisme ini bukan sekedar ucapan, tapi juga menjadi motivasi yang harus terwujud lewat kerja-kerja di lapangan. 4. Dua laga penentu, sejarah di depan mata. Indonesia tinggal berjarak 2 pertandingan dari sejarah. Lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian pertama timnas di level senior. Sumarji menegaskan bahwa kesempatan ini adalah momen langka yang wajib diperjuangkan mati-matian. Mereka tinggal berhadapan dengan 2 pertandingan untuk bisa membuat sejarah bermain di Piala Dunia 2026. Dengan segala persiapan, beban mental, dan dukungan publik, skuad Garuda tahu betul betapa berharganya kesempatan ini. 5. Harga diri bangsa menjadi taruhan. Bukan hanya soal tiket Piala Dunia, tapi juga soal kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Sumarji menutup pernyataannya dengan kalimat penuh makna. Karena kan kami ini dari awal tadi saya sampaikan, ini harga diri bangsa kita. Kita harus perjuangkan betul. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Dan masih menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Kini, semua mata tertuju pada 2 laga hidup mati ini. Apakah timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar dan mengibarkan merah putih di Piala Dunia 2026? Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang sebagai ujian terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Target 6 poin dari Arab Saudi dan Irak jelas bukan perkara mudah. Kedua tim memiliki tradisi, pengalaman, dan kualitas individu yang lebih matang. Namun, justru di sini nilai perjuangan itu diuji. Bukan hanya sekedar bermain, tapi bertarung membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Instruksi dari Erick Thohir yang menekankan sapu bersih kemenangan bisa saja dianggap terlalu berat.
Tapi di sisi lain, inilah bentuk dorongan agar tidak cepat puas dan terus berani bermimpi besar. Lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekedar impian yang jauh, melainkan peluang yang benar-benar ada di depan mata. Dengan semangat yang ditunjukkan para pemain dan tekad yang ditegaskan oleh Sumarji, atmosfer optimisme memang terasa kuat. Namun, optimisme itu harus diimbangi dengan kesiapan mental, strategi matang, dan disiplin permainan di lapangan. Karena begitu peluit dibunyikan, semua harapan hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang berlari, berjuang, dan mengeksekusi peluang dengan sempurna. Apapun hasil akhirnya nanti, momen ini sudah menunjukkan satu hal. Sepak bola Indonesia tengah bergerak menuju level baru. Dan ketika semangat itu dibawa sebagai harga diri bangsa, publik tentu berharap Garuda mampu terbang lebih tinggi, menembus panggung dunia. Mimpi besar selalu lahir dari tantangan yang besar pula. Saat ini, Timnas Indonesia berada di titik yang tak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. 2 laga berat menanti, namun di baliknya ada peluang emas untuk menoreh sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Untuk para pemain, ingatlah bahwa setiap tetes keringat dan setiap detik perjuangan di lapangan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk lebih dari 270 juta rakyat yang menaruh harapan pada kalian. Ketika rasa lelah datang, bayangkan merah putih berkibar di Piala Dunia. Ketika rasa ragu muncul, ingatlah suara jutaan supporter yang selalu berdiri di belakang kalian. Kemenangan bukan hanya ditentukan oleh nama besar atau ranking FIFA, tapi oleh hati yang berani, disiplin yang teguh, dan keyakinan bahwa kalian mampu. Garuda tak pernah lahir untuk mundur. Mengejutkan, media Inggris sebut laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal jadi ujian terbesar Garuda. Sebelumnya diberitakan, jelang duel panas Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media internasional ikut menyoroti. Salah satunya The Guardian dari Inggris yang menyebut pertandingan ini sebagai ujian terbesar untuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Tak hanya soal kualitas lawan, tetapi juga atmosfer stadion dan keuntungan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang menjadi tantangan berat bagi Garuda. Berikut 5 faktanya. 1. 2 laga krusial menanti Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memasuki fase paling menentukan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Izzes dan kawan-kawan akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 8 Oktober 2025 sebelum menghadapi Irak di laga berikutnya. Target besar sudah dicanangkan, menjadi juara grup B agar langsung meraih tiket ke Piala Dunia. Jika gagal, Garuda masih bisa lolos lewat jalur runner-up, tapi harus melewati babak kelima yang lebih berat. Oleh karena itu, laga melawan Arab Saudi menjadi kunci penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia. 2. The Guardian, ini ujian terbesar. Sorotan datang dari media Inggris The Guardian yang menilai duel kontra Arab Saudi bukan sekadar pertandingan. Mereka menulis, ini ujian terbesarnya. Menghadapi Arab Saudi di Jeddah di depan 60.000 penonton akan menjadi laga yang berat. Tak hanya itu, mereka juga menyinggung soal jadwal yang timpang. Arab Saudi punya keuntungan istirahat 6 hari, sementara Indonesia harus bermain 2 kali dalam 3 hari. Faktor ini jelas bisa mempengaruhi kondisi fisik para pemain Garuda. 3. Arab Saudi diuntungkan atmosfer tuan rumah. Bermain di kandang jelas memberi keuntungan besar bagi Arab Saudi. Puluhan ribu supporter The Green Falcon akan memadati stadion, memberi dukungan penuh yang bisa menekan mental lawan. Atmosfer panas di Stadion Jeddah seringkali membuat tim tamu kesulitan tampil lepas. Dukungan publik lokal juga dianggap sebagai pemain ke-12 yang bisa jadi senjata utama Arab Saudi menghadapi Indonesia. 4. Rekor positif Indonesia di laga terdahulu. Meski berat, Garuda punya modal berharga dari catatan pertemuan sebelumnya. Dalam 2 laga terakhir melawan Arab Saudi, Indonesia pernah menang 2-0 dan menahan imbang 1-1 di kandang lawan. The Guardian pun mengingatkan bahwa hasil ini bisa menjadi sumber kepercayaan diri.
Indonesia bermain imbang di sana pada babak kualifikasi sebelumnya, dan semua tekanan ada pada tuan rumah yang belakangan ini kurang mengesankan. Artinya, peluang Indonesia untuk membuat kejutan tetap terbuka lebar. 5. Laga Irak jadi penentu berikutnya. Setelah melawan Arab Saudi, fokus timnas Indonesia akan langsung bergeser ke Irak. Meski memiliki sejarah panjang sebagai salah satu tim kuat Asia, performa Irak di kualifikasi kali ini dinilai belum terlalu konsisten. The Guardian menilai pertandingan melawan Irak bisa jadi penentu akhir nasib Indonesia di grup B. Permainan ini bisa menjadi semuanya tentang pertempuran melawan Irak, tim yang memiliki sejarah bakat tapi juga kurang berprestasi di kualifikasi Piala Dunia. Tulis laporan tersebut. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia kali ini bisa dibilang sebagai momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola nasional. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya soal mencari poin, tetapi juga mentalitas dan kesiapan Garuda menghadapi atmosfer besar dunia. The Guardian tidak berlebihan ketika menyebut laga ini sebagai ujian terbesar. Sebab, selain harus melawan kualitas pemain lawan, Indonesia juga ditantang oleh tekanan mental, kondisi fisik, hingga faktor non-teknis seperti jadwal dan dukungan tuan rumah. Namun, modal rekor positif pertemuan sebelumnya bisa jadi bahan bakar motivasi. Garuda sudah membuktikan bahwa mereka mampu menahan bahkan mengalahkan Arab Saudi, artinya peluang tetap ada. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert meramu taktik yang tepat dan para pemain berani tampil tanpa beban. Apapun hasilnya, laga ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia. Jika berhasil melewati hadangan Arab Saudi dan Irak, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bisa benar-benar jadi kenyataan. Jangan pernah takut menghadapi tantangan besar, karena justru di situ lahir sejarah baru. Timnas Indonesia kini berada di titik penting melawan tim-tim besar yang selama ini dianggap terlalu tinggi untuk digapai. Tapi ingat, Garuda sudah membuktikan bisa berdiri sejajar dengan mereka. Mental baja, semangat pantang menyerah, dan keyakinan penuh pada kemampuan sendiri adalah kunci. Tekanan dari 60.000 penonton bukan alasan untuk mundur, melainkan panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak dihormati. Percayalah, mimpi Piala Dunia bukan lagi sekadar angan. Selangkah demi selangkah, dengan kerja keras dan keberanian, Garuda bisa menorehkan sejarah. Mengejutkan, Indra Syafri andalkan 4 pemain abroad untuk bawa emas SEA Games 2025. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri menyiapkan kekuatan penuh demi mempertahankan medali emas di SEA Games 2025. Tidak tanggung-tanggung, 4 pemain abroad dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Kehadiran mereka diyakini menjadi suntikan tenaga dan pengalaman berharga dalam misi besar ini. Berikut 5 faktanya. 1. Ivar Jenner, playmaker FC Utrecht yang turun kelas ke U22. Nama Ivar Jenner tentu bukan wajah baru bagi publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sudah menjadi langganan timnas senior sejak era Shin Tae-yong. Namun, untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Jenner tidak masuk dalam daftar. Kondisi ini membuka peluang bagi Indra Syafri untuk memanfaatkannya di level U22. Dengan pengalamannya di Eropa bersama FC Utrecht, Jenner diharapkan bisa menjadi otak permainan di lini tengah. Ia dikenal piawai mengatur tempo sekaligus menjadi penyeimbang antara lini bertahan dan menyerang. Kehadiran Jenner jelas menambah kualitas permainan timnas U22. 2. Adrian Wibowo, striker muda Los Angeles FC yang sudah debut senior. Selain Jenner, Indra Syafri juga memasukkan nama Adrian Wibowo. Striker Los Angeles FC ini bahkan sudah debut bersama timnas senior pada FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon. Penampilan impresifnya membuat banyak pihak percaya bahwa ia bisa menjadi senjata baru di lini depan. Indra Syafri menaruh harapan besar pada pemain berusia 19 tahun ini.
Bermain di MLS, Adrian terbiasa menghadapi lawan dengan fisik kuat dan tempo tinggi. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal penting dalam menghadapi ketatnya persaingan SEA Games 2025. 3. Dion Marks, bek tengah yang mulai bersinar di Belanda. Nama berikutnya adalah Dion Marks. Pemain kelahiran Nijmegen itu kini memperkuat top os di kasta kedua Liga Belanda. Meski baru berusia 20 tahun, Dion sudah mencatatkan penampilan di tim senior klubnya. Sebelumnya, ia juga sempat bermain untuk NIC Nijmegen U21 dan tampil bersama timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebagai bek tengah, Dion dikenal tangguh dalam duel udara dan tenang dalam membaca permainan. Ia bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang Garuda Muda. 4. Tim Gaypens, pemain serba bisa yang jadi andalan FC Emmen. Dari keempat nama abroad, tim Gaypens mungkin yang paling bersinar. Pemain kelahiran Oldenzaal itu kini menjadi andalan FC Emmen. Dalam 9 pekan perdana musim 2025, Gaypens hanya sekali absen. Menariknya, ia sudah dimainkan dalam 3 posisi berbeda, bek kiri, gelandang tengah, hingga penyerang sayap. Fleksibilitas inilah yang membuat Gaypens menjadi kartu truf bagi Indra Syafri soal kiprahnya. Tak berlebihan jika publik menaruh ekspektasi tinggi pada sosok serba bisa ini. 5. Indra Syafri percaya diri pertahankan emas. Kehadiran 4 pemain abroad ini melengkapi skuad yang juga dihuni pemain naturalisasi seperti Jens Raven dan Rafael Struijk. Indra Syafri tampak serius menyiapkan tim terbaik demi menjaga tradisi emas di SEA Games. Dengan kombinasi pemain lokal dan abroad, Garuda Muda diproyeksikan tampil lebih matang dan berkarakter. Kami membawa kekuatan terbaik untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa terus bersaing di level Asia Tenggara, tegas Indra Syafri. Lebih jauh lagi, situasi ini bisa dibilang langkah berani sekaligus cerdas dari Indra Syafri. Dengan memanggil 4 pemain abroad, ia menunjukkan tekad bahwa mempertahankan medali emas SEA Games bukan sekedar target, melainkan harga diri. Kehadiran nama-nama seperti Ivar Jenner dan Adrian Wibowo memberi kombinasi pengalaman internasional yang sulit ditandingi. Sementara Dion Marks dan tim Gaypens menambah kedalaman skuad dengan kemampuan bertahan sekaligus fleksibilitas taktik. Namun, di balik kekuatan itu, ada tantangan besar. Para pemain abroad seringkali baru bergabung jelang turnamen, sehingga adaptasi dengan rekan setim di dalam negeri butuh waktu. Chemistry di lapangan bisa jadi isu penting. Tapi kalau semua bisa berjalan mulus, ini bisa menjadi salah satu tim U22 Indonesia paling menjanjikan dalam sejarah. Yang menarik, strategi ini juga mengirim pesan jelas. Timnas kita tidak lagi hanya bergantung pada talenta lokal, tetapi berani memanfaatkan kualitas pemain diaspora dan abroad. Ini langkah maju, menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia ingin naik kelas. Bagi para pemain muda lokal, ini sekaligus menjadi tantangan agar tidak kalah bersaing dan tetap punya ruang unjuk gigi. Menurut saya, keputusan ini patut diapresiasi. Indra Syafri berani mengambil risiko demi target besar. Dan kalau berhasil, publik bukan hanya akan melihat Indonesia kembali berdiri di podium tertinggi, tapi juga melihat bagaimana wajah sepak bola nasional mulai berubah, lebih modern, lebih kompetitif, dan lebih berani. Kalau melihat situasi ini, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. 4 pemain abroad yang dipanggil Indra Syafri adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian bermimpi bisa membuka jalan sampai sejauh ini. Mereka berani meninggalkan zona nyaman, berkompetisi di luar negeri, dan akhirnya kembali untuk membawa nama Indonesia di panggung internasional. Motivasi yang bisa kita ambil sederhana. Setiap kesempatan, sekecil apapun, bisa jadi langkah awal menuju sesuatu yang besar. Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Dion Marks, dan tim Gaypens tidak lahir sebagai bintang dalam semalam. Ada proses jatuh bangun, ada momen diragukan, bahkan ada kesempatan yang sempat tertutup di timnas senior. Tapi mereka tetap konsisten dan akhirnya diberi kepercayaan untuk jadi bagian penting dalam misi emas SEA Games.
Bagi kita, kisah ini mengingatkan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Selama ada niat untuk berusaha maksimal dan tidak mudah menyerah, jalan menuju impian selalu terbuka. Sama seperti para pemain itu, kita pun bisa menjadi versi terbaik diri kita, entah di lapangan sepak bola, di pekerjaan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka bisa menginspirasi Indonesia lewat sepak bola, kita pun bisa membawa emas versi kita masing-masing. Yang penting, jangan pernah takut bermimpi besar dan berjuang keras untuk meraihnya. Geger, Erick Thohir bantah keras tuduhan Malaysia soal sanksi FIFA. Indonesia tak ikut campur. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi menjatuhkan sanksi keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya karena terbukti melakukan pelanggaran terkait pemalsuan dokumen. Namun, alih-alih introspeksi, sejumlah pihak di Malaysia justru menuding Indonesia, bahkan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pihak yang mengintervensi FIFA. Kini, Erick Thohir angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah ikut campur dalam urusan internal sepak bola Malaysia. Berikut 5 faktanya. 1. Sanksi berat dari FIFA bikin Malaysia panas dingin. Pada 26 September 2025, FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM karena melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA (FDC). Masalahnya bukan sepele, pemalsuan dokumen terkait naturalisasi pemain. Akibatnya, 7 pemain asing yang sudah membela Malaysia, mulai dari John Irazabal hingga João Victor Figueiredo, dihukum larangan beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan. Bagi Malaysia, hukuman ini jelas pukulan telak. Bukannya mengevaluasi, mereka justru mencari pihak luar untuk disalahkan. Nama Indonesia pun ikut terseret dalam pusaran isu panas ini. 2. Tuduhan tak masuk akal. Indonesia dianggap cawe-cawe. Di tengah badai sanksi, muncul narasi liar dari sebagian publik Malaysia. Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di New York disebut-sebut membicarakan soal Malaysia. Tak ketinggalan, Erick Thohir pun dituduh ikut mempengaruhi keputusan FIFA karena kedekatannya dengan Infantino. Bahkan putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, ikut menyindir Indonesia secara terbuka. Tuduhan ini jelas memantik reaksi keras dari pihak Indonesia yang merasa difitnah tanpa dasar. 3. Erick Thohir tegaskan, pertemuan Prabowo Infantino murni bahas Indonesia. Menjawab tuduhan itu, Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa pertemuan Prabowo dan Infantino sama sekali tidak menyinggung negara lain. Fokusnya adalah membicarakan masa depan olahraga Indonesia, termasuk standarisasi organisasi dan rencana pembangunan Akademi FIFA di tanah air. Tangkas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain, tegas Erick Thohir kepada wartawan di gedung DPR RI. Lebih jauh, Erick menjelaskan bahwa salah satu poin pembahasan adalah peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Academy sebagai wadah pembinaan pemain muda. 4. Indonesia hormati negara ASEAN, tak akan campuri urusan Malaysia. Erick Thohir juga menekankan bahwa Indonesia selalu menghormati negara-negara ASEAN. Baginya, sportivitas dan kebersamaan justru penting dijaga agar olahraga kawasan bisa maju bersama. G. Kita tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara, ujar Erick. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa tuduhan Malaysia hanyalah opini tanpa fakta. Indonesia fokus pada urusan dalam negeri, bukan mencari keuntungan dari kesalahan tetangga. 5. Fokus Indonesia bahwa olahraga mendunia, bukan ikut campur politik. Daripada sibuk menanggapi tuduhan, Erick tegaskan bahwa Indonesia kini sedang fokus mengejar mimpi besar, membawa sepak bola, bulu tangkis, hingga pencaksilat mendunia. Tak ikut campur isu-isu negara lain, kata Erick menutup pernyataannya.
Dengan kata lain, tuduhan Malaysia justru tak masuk akal karena Indonesia sedang serius membangun fondasi olahraga nasional agar bisa bersaing di level internasional. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana sanksi FIFA yang seharusnya menjadi ruang refleksi bagi Malaysia justru berbalik arah menjadi ajang mencari kambing hitam. Alih-alih fokus membenahi tata kelola sepak bola mereka sendiri, sebagian pihak di Malaysia malah melontarkan tuduhan kepada Indonesia tanpa dasar yang jelas. Padahal, apa yang disampaikan Erick Thohir sangat masuk akal. Indonesia punya kepentingan besar membangun olahraga sendiri, bukan mengurusi persoalan negara tetangga. Tuduhan intervensi ini sesungguhnya mencerminkan kegelisahan internal Malaysia setelah dihantam sanksi berat. Ketika sistem sudah rapuh, mudah sekali menuduh pihak luar sebagai penyebab masalah. Namun dalam olahraga, apalagi di level internasional, hanya kerja nyata dan tata kelola yang bersih yang bisa membawa kemajuan. Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan fokus pada pembinaan, standarisasi, dan proyek jangka panjang. Daripada terseret arus tuduhan yang tidak berdasar, sikap Erick Thohir yang tegas dan tenang adalah contoh kepemimpinan yang tepat. Ia tidak reaktif, tidak membalas sindiran, tapi menunjukkan arah. Indonesia ingin maju, Indonesia ingin mendunia, dan itu hanya bisa tercapai dengan kerja keras, bukan dengan mencari kesalahan pihak lain. Situasi ini bisa jadi pelajaran berharga bahwa dalam hidup maupun olahraga, kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh tuduhan atau omongan miring dari luar. Fokuslah pada tujuan, seperti yang ditunjukkan Erick Thohir. Alih-alih terpancing, ia tetap teguh membawa misi besar memajukan olahraga Indonesia. Motivasi yang bisa kita petik sederhana. Jangan habiskan energi untuk membantah fitnah. Habiskan energi untuk membuktikan dengan prestasi. Saat kita terus bekerja keras, hasil nyata akan berbicara lebih lantang daripada tuduhan apapun. Ingat, setiap pencapaian besar selalu diuji oleh keraguan dan kritik. Tapi justru disitulah mental juara terbentuk. Bukan dengan membalas, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita mampu melangkah lebih jauh dari yang orang lain bayangkan. Terbongkar, ini dia biang keroknya. Malaysia kena sanksi FIFA, Vietnam disebut dalang di baliknya. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FARM dan 7 pemain naturalisasi yang kedapatan menggunakan dokumen palsu dalam proses pendaftaran. Keputusan ini bukan hanya soal denda dan larangan bermain, tetapi juga memicu spekulasi keterlibatan pihak eksternal yang dituding sebagai pelapor, termasuk Vietnam. Berikut 5 faktanya. 1. Denda fantastis dan hukuman berat dari FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dijatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Angka itu menjadi pukulan telak bagi federasi yang selama ini gencar mengandalkan pemain naturalisasi untuk mendongkrak performa timnas. Tak hanya FAM, 7 pemain naturalisasi Malaysia juga menerima hukuman larangan bermain selama 12 bulan. Nama-nama mereka bukan sembarangan. Ada Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, hingga Hector Hevel. Masing-masing pemain juga didenda 2.000 franc Swiss. Hukuman ini membuat masa depan karir mereka, baik di klub maupun di level internasional, berada dalam ancaman serius. 2. Skandal berawal dari kemenangan 4-0 atas Vietnam. Kasus ini mencuat setelah laga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025, di mana Malaysia menggilas Vietnam dengan skor mencolok 4-0. Hasil itu sempat dianggap sebagai bukti keberhasilan proyek naturalisasi FAM. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Setelah pertandingan, muncul laporan tentang kejanggalan dokumen naturalisasi 7 pemain asing tersebut. Dari sinilah FIFA turun tangan, menyelidiki, hingga akhirnya menjatuhkan sanksi berat. Parahnya, kemenangan Malaysia terancam dibatalkan dan bisa diubah menjadi kekalahan 0-3 yang justru menguntungkan Vietnam. 3. Media Cina sebut Vietnam sebagai pelapor. Spekulasi makin panas setelah media Cina seperti 163 dan QQ mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) adalah pihak yang melaporkan Malaysia ke FIFA.
Dugaan itu muncul karena Vietnam merasa dirugikan langsung dari hasil kekalahan telak 0-4. Menurut laporan media tersebut, VFF mengajukan protes resmi setelah laga, menuding Malaysia memakai pemain ilegal. Tuduhan itu mendorong FIFA membuka penyelidikan yang kemudian menemukan bukti pemalsuan dokumen. Jika benar Vietnam adalah pelapor, maka hubungan sepak bola antara kedua negara dipastikan semakin memanas. 4. Tunku Ismail pertanyakan konflik kepentingan di FIFA. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tokoh utama di balik proyek naturalisasi Malaysia, tidak tinggal diam. Ia menuding ada campur tangan pihak luar dalam keputusan FIFA. Awalnya ia menyindir Indonesia sebelum akhirnya menuding Vietnam sebagai pihak yang paling diuntungkan. Tunku juga menyoroti keberadaan Nguyen Thi My Dung, pengacara asal Vietnam yang duduk sebagai anggota Komite Disipliner FIFA. Menurutnya, posisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meski begitu, FIFA sudah menegaskan bahwa setiap anggota yang memiliki keterlibatan langsung dengan suatu kasus wajib mengundurkan diri dari proses adjudikasi. 5. Dampak besar ke kualifikasi Piala Asia 2027. Sanksi FIFA ini bisa mengubah peta persaingan grup kualifikasi Piala Asia 2027. Jika kemenangan Malaysia atas Vietnam dibatalkan, posisi Vietnam akan membaik drastis dalam klasemen, sementara peluang Malaysia terjun bebas. Situasi ini bukan hanya merugikan FARM, tetapi juga para pemain naturalisasi yang terpaksa absen selama 1 tahun. Publik sepak bola Malaysia kini terbelah. Ada yang mendukung perjuangan banding FARM, ada pula yang kecewa karena merasa federasi terlalu gegabah dalam proyek naturalisasi. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Malaysia ini bisa dibilang sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Sanksi FIFA bukan hanya memukul nama baik FARM, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya proyek naturalisasi jika dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa transparansi. Apa yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat tim, justru berbalik menjadi bumerang yang merusak citra mereka di mata dunia. Di sisi lain, isu bahwa Vietnam diduga sebagai pelapor membuat kasus ini makin panas. Rivalitas Malaysia-Vietnam yang selama ini hanya berlangsung di lapangan, kini melebar ke ranah politik sepak bola internasional. Jika benar VFF yang melapor, maka hubungan keduanya bisa makin tegang di masa depan. Namun, jika tuduhan itu tidak benar, Malaysia akan menghadapi dilema besar karena sudah menuding tanpa bukti yang kuat. Kasus ini juga menjadi cermin bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, bahwa naturalisasi bukan perkara sederhana. FIFA jelas ketat dan setiap pelanggaran sekecil apapun bisa berakibat fatal. Yang terpenting, naturalisasi seharusnya tidak semata-mata demi jalan pintas menuju prestasi, melainkan harus memperhatikan proses legal, etika, dan keberlanjutan.